Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian. Saya dari kelas Cisore. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka dengan judul Mudahnya Memahami Kurikulum Merdeka. Saya membuat mengamati tentang kurikulum Merdeka ini. Saya mengamati dari artikel-artikel yang ada di Google gitu, dan juga banyak lah teman-teman yang susah memahami tentang kurikulum Merdeka. Mengapa susah? Barang itu kali kerangka dasarnya atau garis-garis besarnya dari kurikulum Merdeka. Dalam itu saya membuat pemahaman ini agar kita mudah memahami kurikulum Merdeka Belajar 13. Memang ada dulu disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter di zamannya Pak Muhajir, dan juga sebelumnya ada namanya penumbuhan budi pekerti dari Pak Anies Baswedan, dan juga ada di zaman SBY yaitu 18 karakter bangsa. Ini sebagian konsepnya itu mirip dengan pelaksanaan pembelajarannya itu yang jauh berbeda. Kalau karakter-karakter yang dulu itu hanya dimasukkan ke RPP, tentu actionnya tidak terlihat nyata. Tapi di dalam kurikulum Merdeka, profil Pancasila itu di dalamnya sebenarnya adalah karakter dan kompetensi. Itu di tataran pembelajaran, actionnya itu jelas. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana action pembelajaran untuk menuju pembelajaran Pancasila. Kita fokus kepada profil pelajaran Pancasila bahwa memiliki 6 dimensi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kedua, berkebinekaan tunggal ika, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman kita disebut dengan akronim. Jadi tujuan itu harus menyampai profil pelajar Pancasila kita dapati melalui dengan 4 pendekatan atau 4 kegiatan atau dengan 4 pembelajaran. Yang pertama adalah budaya sekolah, dan juga ada ekstrakurikuler. Yang selanjutnya itu indra ekstrakurikuler, dan juga adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Untuk budaya sekolah dan juga ekstrakurikuler itu konsepnya tidak jauh berbeda, boleh dikatakan sama persis dengan kurikulum K13. Tidak akan saya bahas secara detail karena tidak terlalu prioritas gitu tentang K13 gitu. Yang berbeda konsepnya itu intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar pada Pancasila. Nah, di mana ekstrakurikuler itu dan profil pelajar Pancasila itu diberikan alokasi yang jelas, dan juga alokasi yang jelas. Misalkan ekstrakurikuler itu diberikan waktu kurang lebih 70-80%. Nah, sedangkan proyek untuk penguatan profil Pancasila itu dikasih dari 20 hingga 30%. Nah, inilah perbedaannya dari kurikulum, dan juga itulah perbedaan persennya gitu. Kalau yang dulu kurikulum lama itu tidak diberikan alokasi khusus gitu, dan juga sekarang diberikan alokasi khusus sebanyak 20-30%. Nah, intrakurikuler ini pembelajaran biasa atau reguler yang ngajar seperti kurikulum 13. Nah, basisnya itu adalah pencapaian pembelajaran atau bisa dikatakan tuh konsepnya tuh sama dengan kompetisi dasar pada kurikulum K13, dan ekstensinya tuh sama KB dan
pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa yang berbasis mata pelajaran. Cuman bedanya pencapaian pelajaran itu dalam bentuk paragraf atau narasi gitu. Bedanya juga dengan kompetensi dasar. Nah, kalau itu adalah berinci atau nomor, dan juga di mana yang namanya ada KD 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya pencapaian pelajaran itu sama dengan KD dengan kurikulum K13. Kemudian kalau proyek penguatan profil Pancasila ini tidak berbasis pencapaian pembelajaran. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila supaya gampang disebut atau diingat itu dengan P5. Itu bisa disebut dengan campai atau pencapaian pembelajaran. Jadi berdasarkan tema gitu. Tema tuh tema kita kan interaksi dengan atau pencapaian pelajaran dengan interkal. Jadi temanya itu sudah disediakan itu oleh pemerintah itu supaya 7 tema untuk selain SMK, sedangkan SMK itu hanya mempunyai 8 tema gitu yang disediakan gitu. Jadi kita tuh tinggal memilih gitu. Jangan sampai kita tuh bingung dengan tema yang mana. Ya karena tema itu sudah disediakan oleh pemerintahan. Dan dengan penyampaian jangan sampai salah paham gitu dengan penyampaian proyek-proyeknya gitu kan. Jadi ada proyeknya penyampaian tentang fisika, tentang kimia atau tentang apa itu tidak sama sekali seperti itu gitu. Jadi ada mencangkuplah dengan mata pelajaran atau biasa disingkat dengan itu JP atau tema yang disediakan khusus oleh pemerintah gitu. Yang pertama temanya itu ada biasanya itu ada 7. Yang pertama tuh ada kewirausahaan, yang kedua ada tentang kehidupan berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada penguji jiwa dan rakyat, ada juga perekayasa dengan teknologi. Jadi inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Jadi saya katakan bisa tema ini berdasarkan tema. Jadi tidak berdasarkan tema, tapi berdasarkan penyampaian atau penyampaiannya lah. Dan jangan takut dan khawatir gitu. Bagaimana kita mendapatkan tema? Tema itu sudah ada panduannya gitu dari proyek penguatan pelajar Pancasila. Kemudian untuk intrakurikulernya ada panduannya juga gitu. Jadi ada asesmennya. Jadi bagaimana kita kalau masih merasa kesulitan gitu. Nanti itu ada contoh-contohnya dan juga dokumen-dokumen yang udah disediakan gitu oleh Kemendikbud dan juga bisa gitu kan kita teruskan itu. Terus dokumennya itu kalau dokumen itu ditetapkan oleh Deskap gitu. Dan juga Deskap nih Badan Kurikulum Kependidikan. Kemudian untuk pencapaian pembelajaran itu mengalami perubahan beberapa kali. Kalau tidak salah itu sampai 4 kali. Pertama keputusan dari Deskap tahun 2022. Nah, untuk panduan semuanya ini, panduan intrakurikuler itu ada di buku atau di buku yang disediakan oleh pemerintah, yaitu panduan pembelajaran dan juga proyek, dan juga ada panduan untuk proyek. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh kita atau guru untuk mengajar seperti biasa atau diasah gitu, seperti kurikulum sebelumnya gitu. Yang pertama kita tuh melakukan perangkat ajar gitu, dan juga ada pertama itu tentang basis pembelajaran, basis DT, dan juga
RPP-nya gitu. Dan sekarang guru tuh hanya dituntut untuk membuat perangkat ajar berupa ATP dan modul ajar. Nah, apa itu ATP? ATP itu ada alur dan tujuan pembelajaran. Nah, capaian tadi itu dalam bentuk kompetensi yang masih global, belum rinci, maka ATMCP itu perlu dijabarkan jadi tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah dijabarkan dengan tujuan-tujuan dan diurutkan, dan juga makna-makna yang disampaikan gitu. Terus mana-mana makna yang disampaikan, maka itulah disebutkan dengan alur pembelajaran. Nah, bagaimanakah itu bentuknya gitu. Terus soal bentuk itu ada contohnya gitu. Maka sebelum kita membuat ATP, kita akan diarahkan untuk membuat modul ajar. Kalau modul ajar ini jangan terlalu bingung, jangan juga merasa mudah, merasa susah gitu. Itu sama dengan contoh RPP atau yang bisa disingkat dengan lesson plan gitu. Jadi di sana tuh ada komponen minimalnya tuh ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada assessment. Juga manajemen komponen. Boleh juga sih komponen itu kan komponen minimal gitu. Dan juga untuk penguatan lah gitu. Berdasarkan tema yang apa kita bawa gitu kan temanya sudah dikasih dari Mendikbud gitu kan, dan juga dari pemerintahan gitu untuk modul ajarnya tadi. Tetapi pembelajarannya itu bukan intra, pembelajaran itu proyek berupa perencanaan atau pengajaran, dan juga ada tujuannya itu seperti apa, langkah-langkahnya gimana gitu. Dan pengukuran ASEM modul ajarnya itu bisa diingkat dengan DP gitu. Kemudian dari penjelasan yang tadi itu kan sebenarnya tidak banyak gitu kan dokumen acuan ataupun panduan gitu untuk kita memahami kurikulum Merdeka Belajar gitu. Ada yang namanya dokumen pelajaran tuh Pancasila kan berdasarkan Deskap 009 ya kan. Kalau yang ini tuh untuk proyek atau P5. Kalau untuk ekstrakurikuler itu cukup mempelajari dokumen pembelajaran yang diputuskan oleh Kepala Deskap 00373. Kalau terkait KTP itu tinggal baca pembaduan basismen gitu. Kan di sini udah ada gitu kan. Jangan sampai bingung gitu kan terkait modul dan juga ajarnya ataupun temanya itu sudah ada gitu, sudah ada contoh dokumennya juga beberapa contoh. Yang pertama tuh ada pencapaiannya kayak gimana gitu, dan juga tentang kurikulum mereka ini profilnya tuh tidak hanya satu tema gitu kan, ada 7 tadi. Jadi kalau memang memperdalam gitu ya silahkan gitu, dan juga ada sumber-sumber lain atau bahan-bahan lain untuk mempelajari kurikulum Merdeka dalam bentuk video, misalkan channel YouTube ataupun di Google gitu kan. Dan juga tidak hanya kurikulum Merdeka ini kita dapatkan dengan panduan tersebut gitu. Ya memang ada panduannya dari Kemendikbud ya, panduannya itu memang sudah ada, dan juga beberapa contoh yang dapat kita analisa dan juga kita dapatkan kesimpulan lah gitu terkait contohnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, perbedaannya tuh tidak jauh berbeda gitu kan. Dari dulunya yang pulang jam 3 masih juga ada PR-nya gitu. Dan juga untuk di kurikulum Merdeka ini lebih ke arah menyesuaikan atau lebih apa yang dimaukan siswa atau gurunya gitu. Tidak hanya berpatokan kepada judulnya gitu, karena tadi judulnya misalkan tentang karakter. Jadi karakternya di sini bisa diartikan tidak hanya
keinginan pencapaian gitu. Jadi pencapaiannya tidak hanya dalam karakter, dan juga dikasih kebebasan lah untuk para murid untuk memilih cara ngajar itu gimana. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.